Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hadratil wasi'ah. Salatan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijhati min wijhatihi wa niyati min niyatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udhu barakatuha alayya wa ala auladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran yaqin nur. Sahabatku dimanapun kalian berada, apa kabar kalian di siang hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sakit semoga cepat sembuh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan pintu rezekinya dan segala aktivitasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkannya, dan putra-putrinya semoga menjadikan anak yang soleh dan yang solehah, berguna bagi nusa bangsa, negara dan agama. Amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini saya untuk mengajak para sahabat-sahabatku menonton video dari Gus Romil Abbas, di mana beliau mengatakan dalam video ini tentang si Imanuddin ya dan kawan-kawannya. Walaupun ini video lama, namun sangat bagus untuk ditonton para muhibbin ya. Walaupun sahabat-sahabatku yang lainnya silakan ya, dan jika suka tolong di komen and subscribe, share ya. Dan selamat untuk menyaksikan videonya sampai selesai. Ini video saya bikin cepat untuk kebutuhan respon. Kiai Imanuddin dan Kiai Abdul Razak berdusta kala menulis dan berpidato bahwa silsilah klan Ba'alawi itu diisbat hanya melalui mimpi. Mungkin karena sebelumnya saya mendelegitimasi Asy-Syajarah Al-Mubarakah ya, dan tak kunjung dijawab Kiai Imad. Lantas beliau melakukan hal yang sama untuk beberapa literatur yang menjadi penopang penelitian Ba'alawi. Kiai Imanuddin dan Kiai Abdul Razak jelas sekali sedang berusaha mendelegitimasi kitab-kitab yang menjadi rujukan Ba'alawi dalam mengisbatkan silsilah mereka kepada Kanjeng Nabi. Semisal Al-Ghuror, Qiladatun Nahar, Masyra'ur Rawi, dan yang terakhir Al-Jauharus Syafaf. Padahal yang saya lakukan kepada Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu bukan untuk meragukan kitab ini sebagai kitab nasab, tapi kitab nasab yang tidak ihatoh, itu saja. Beda dengan Kiai Imanuddin dan Kiai Abdul Razak, beliau berdua mengarahkan orang-orang supaya tidak mempercayai kitab-kitab yang dipakai Ba'alawi atau meragukan kitab-kitab itu. Dengan sore beliau berdua berkata bahwa isinya itu khurafat yang tidak bisa diterima akal sehat. Makanya menurut pemahaman saya, lewat penilaian ini beliau berdua berusaha mendorong orang-orang untuk tidak mempercayai kitab-kitab yang meneguhkan nasab Ba'alawi. Saya sudah membaca kitab itu semua, dan inilah jawaban saya untuk Kiai Imanuddin dan Kiai Abdul Razak yang berdusta tentang kitab-kitab ini. Untung saja kemarin itu, ketika kita kumpul di Benda Kerap, kita tidak buka kitab Al-Ghuror. Oh, kalau kita buka kitab Al-Ghuror, makin tidak masuk akal tentang silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak masuk akalnya di mana? Bayangkan, pada halaman 115 dalam kitab tersebut, penentuan nasab Ba'alawi sampai ke Rasulullah itu hanya ditentukan melalui mimpi. Yang mimpi siapa? Lalu disebutkan juga di kitab tersebut di halaman 108, bahwasanya ada seorang ulama namanya Syekh Abdullah bin Alwi bin Faqih Muqaddam. Ada seorang ulama. Ini juga gak disebutkan lagi ulamanya siapa. Yang berikutnya, Gus di video yang berkaitan dengan kitab Al-Ghuror disebut sebagai dusta. Ya, tunjukkan saja dustanya di mana. Sekali lagi kan kitabnya jelas. Mari kita tunjukkan kepada beliau berdua. Jika kamu membaca kitab tersebut pada halaman hikayat tentang mimpi, kamu akan mendapati bahwa Al-Ghuror sudah memberikan petunjuk sebelumnya siapa saja ulama nasab yang mengisbatkan genealogi Ba'alawi. Tapi sebelum itu, saya jelaskan bahwa semua cerita tentang mimpi itu benar adanya. Maksudnya benar-benar ditulis di dalam Al-Ghuror. Dan mari kita coba cek kedustaan Kiai Imanuddin dan Kiai Abdul Razak lewat kitabnya langsung. Ladies and gentlemen, inilah Al-Ghuror karya Muhammad bin Ali bin Al-Wikhrit Ba'alawi yang wafat pada tahun 960 Hijriah. Pada halaman 115, dua kisah ini saya jelaskan secara singkat apa maksudnya. Wa qala ba'du Ali Abi Alwi, sebagian keturunan Abi Alwi atau Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir berkata, kharajna min Qaidun, kami pergi ke Qaidun, sebuah kampung di Yaman ini ya. Wajina haza irina Syekh Sa'id bin Isa, kami ke sana untuk berkunjung ke Syekh Sa'id bin Isa. Famarurna bil tariq wa laqaina rajulan min ahli Daw'an yu'allimus sibyana Al-Qur'an Al-Karima. Kemudian kami melewati sebuah jalan dan berpapasan dengan lelaki penduduk Dawaan yang mengajar Al-Qur'an kepada anak-anak kecil. Fasa'alana an nisbatina. Pria itu bertanya tentang nasab kami. Fa'akhbarnahu, kemudian kami kasih tahu silsilah kami. Faqala lana al-barihah ra'aitu fil manam
Fatimatul Batul taqulu li. Laki ini berkata kepada kami, kemarin saya itu mimpi didatangi Sayyidah Fatimah dan beliau berkata begini kepada saya, "Ghadan yaqdamu alaika isnani min waladi." Besok, kata Sayyidah Fatimah, engkau akan bertemu dua keturunanku. Falamma ra'ainahu wa akhbarnahu ba'da an hakalana birru'ya baka min syiddatil farah. Tepat setelah ia melihat kami dan kami memberitahu nasab kami, kemudian ia cerita tentang mimpinya bertemu putri Nabi, ia langsung menangis bahagia. Jadi ada kisah dari anonim asal Dau'an yang bermimpi bertemu Sayyidah Fatimah dan dikasih tahu keesokan harinya dia akan bertemu dua keturunannya. Dan benar, keesokan hari dia bertemu dua orang. Sehabis menanyakan silsilahnya yang ternyata dua orang ini adalah Mbak Alawi, ia menangis sejadi-jadinya karena saking bahagia. Dua orang Mbak Alawi ini pun anonim ya, tidak diketahui mereka berdua itu siapa. Kita lanjut paragraf berikutnya. Qultu Al-Khirid, penulis kitab Al-Quran ini berkata, Akhbaroni Syekhil Faqih Abdullah bin Abdurrahman Fadl Balhaj. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl mengabarkan kepadaku, annahu saat teman kelakuan, dakhala alaihi rajulun min ali Abi Alwi, ada seorang keturunan Abi Alwi yang masuk ke sebuah masjid. Wa huwa bi'adin huwa wa Syekh Al-Faqih As-Sakhi Umar bin Abdurrahman As-Sakin bil Hamra Al-Makbur bin Tais. Beliau dan Syekh Umar bin Abdurrahman yang tinggal di Hamra dan kelak dikuburkan di Tais sedang berada di Aden. Jadi berdua ada di Aden waktu itu. Qala Abdullah bin Fadl berkata kepada Al-Khirid, wasofahahu wasofahani. Pak Alawi tadi salaman ke Umar bin Abdurrahman dan menyalamiku. Falam ahtafil bihi likaunihi fi ghairi zisada. Dan aku, maksudnya Abdullah bin Fadl, tidak begitu mengistimewakan kala menyalaminya karena kondisinya yang tidak memakai busana ningrat. Walahu idza kalibasun aswad alaihi sya'run kasir falam a'rifu. Pakaian Mbak Alawi ini hitam-hitam, rambutnya pun compang camping gak karuan, hingga aku tidak mengenalinya. Falam makana masa'atil kalailah, sewaktu menginjak petang, ra'aitun nabiyya fil manam wa huwa dakhilun alayya fil masjidil ladzi wajadani fi. Di dalam mimpi aku bertemu Rasulullah memasuki masjid di mana beliau menemukanku. Faqumtu liusafihahu fa'arada anni wa lam yusafihni. Aku berdiri supaya bisa menyalami beliau, tapi beliau malah berpaling. Wa kharaja min dzalikal masjid, Nabi keluar masjid, fakharajtu fi atharihi fatabi'tuhu walam yaltafit ilayya. Lantas aku keluar membuntuti Rasul tanpa sekalipun beliau menoleh ke belakang. Falamma wasala masjidal madrasah bi Aden yaltafata ilayya qailan. Kala sampai ke masjid di Aden, beliau menoleh kepadaku sambil berkata, yadkhulu alaika waladi falam tuzhiril basyashata fi wajhi. Salah seorang anakku masuk ke sini menemuimu, tapi kamu tidak menunjukkan kebahagiaan di depannya. Wasofahani wa dzalika ba'da takri wal i'rad wal atabili minhu sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah pun mau aku salami. Itu pun setelah beliau menegur, menunjukkan salahku, dan meledek secara halus. Kemudian berikutnya adalah redaksi yang dianggap isbat lewat mimpi. Maka saksikanlah dengan nurani dan pikiran yang jernih. Inilah bukti dan dalil yang agung untuk orang alim seperti Syekh Bafadl dan Syekh Ad-Dawani. Sampai-sampai Sayyidah Fatimah mengabari bahwa orang yang akan ia temui adalah keturunannya. Dan orang aneh Mbak Alawi tadi adalah keturunan Rasul yang dikasih tahu oleh Kanjeng Nabi itu sendiri. Saya membacakan redaksi ini untuk 3 hal kepada kamu ya. Pertama, cerita ini benar-benar ada di dalam kitab Al-Ghurar. Namun jika kamu berhenti di sini saja, kamu akan kehilangan konteks kenapa redaksi ini muncul. Dan orang-orang yang hanya memakai kisah ini saja untuk menyimpulkan sebuah silsilah konfirmasi lewat mimpi, maka dia sebenarnya sedang berdusta. Kenapa? Kisah mimpi ini kan ada di halaman 115. Lantas, apa yang termaktub dalam halaman sebelum itu? Pada 3 halaman sebelumnya, Al-Khirid itu sudah menulis sebuah statement disusul dengan argumen-argumen. Statement itu berupa klaim bahwa ulama nasab, penulis biografi atau sejarawan, dan orang-orang alim yang menjadi saksi mereka di Hadramaut dan ulama di Yaman. Agar lebih dramatis, Al-Khirid menyampaikan argumen itu dalam bentuk syair bikinan Abi Bakar Al-Masyhur. Kedua, andaikan Kiai Imaduddin dan Kiai Abdul Razak membaca bait-bait ini dengan sedikit lebih tenang, keduanya akan menemukan 10 lebih ahli nasab dan ahli sejarah yang diusulkan Al-Khirid sebagai dasar klaim kesahihan genealogi klan Pahlawi. Tepat pada halaman 112, ada 11 ulama lintas tabaqat yang disebut Al-Khirid melalui bait-bait itu yang mengisbatkan genealogi mereka. Al-Ahdal, Al-Khazraji, Yafi'i, Al-Iwaji, Al-Syarji, Ibnu Abil Hub, Al-Janadi, Ibnu Hasan atau Bahasan, Ibnu Samurah, Abu Syakil, Ibnu Kabban. Kemudian pada halaman 113, masih dalam syair yang sama, 5 orang pakar disebutkan oleh Al-Khirid. As-Sakhawi, Abu Fadl, Abu Abbad, Muhammad bin Abi Bakar, Ibnu Abi Isa At-Tarimi. Kemudian yang ketiga,
Cara melihat redaksi Al-Khirij secara utuh itu begini. Awalnya dia mengklaim bahwa genealoginya sahih. Oke, Al-Khirij memulai dengan sebuah klaim. Klaim hanya sekedar klaim jika tanpa bukti dong. Makanya, biar tidak dianggap sinting karena ngomong tanpa bukti, Al-Khirij menyebutkan paling tidak 16 macam ulama dari lintas ilmu dan lintas tabaqat yang membuktikan klaim itu. Ada yang dari ulama nasab, ada yang dari sejarawan, ada yang dari Ba'alawi, ada pula yang dari non-Ba'alawi, ada yang hidup di abad ke-5 dan ke-6, ada pula yang sezaman dengan Al-Khirij, ada pula ulama hadis, ada ulama fikih, dan mayoritas hidup sebagai ahli balad Yaman. Seolah-olah, taruhlah Anda meragukan Al-Khirij yang mengaku-ngaku bahwa silsilahnya itu sahih hanya berdasarkan klaimnya saja. Toh setelah itu dia menyebutkan 16 macam ulama yang menopang klaimnya. Maksudnya, jika Al-Khirij berdusta tentang nasabnya, maka 16 macam pakar yang mayoritas hidup di negaranya, yaitu Yaman, yang paling bisa mengudus kebohongan apakah Ba'alawi ini keturunan Rasul atau bukan, sudah disebutkan oleh Al-Khirij. Masalahnya, semua ulama itu tidak ada satupun yang menganulir. Secara konsisten, genealogi Ba'alawi sudah diakui secara sahih oleh pakar sejak abad ke-5 Hijriah hingga abad ke-10 maksimal hingga abad ke-14 tidak ada satupun interupsi. Interupsi baru datang abad ke-15, yaitu dari Kiai asal Banten bernama Kiai Imaduddin Al-Bantani. Nah, kembali ke redaksi tadi. Barulah setelah itu, Al-Khirij mengisahkan bukti-bukti metafisik seperti mimpi Sayyidah Fatimah kepada Ad-Dawani atau Abdullah Bafadul yang bertemu Nabi sebagai penguat terakhir tentang kesahihan genealogi mereka. Jadi setelah Al-Khirij menyebutkan klaim sekaligus menunjukkan referensi saintifik, yaitu pendapat pakar yang mensahihkan silsilahnya, Al-Khirij melanjutkan redaksi mitologis sebagai argumen tambahan yang sebenarnya ia sendiri sebagai ahli hadis mengerti bahwa mitologi mimpi itu tidak bisa dijadikan dalil. Al-Khirij itu bukan orang tolol yang tidak tahu bahwa mimpi tidak bisa dijadikan dalil ya kawan-kawan. Semua ulama itu pasti tahu. Dan sebagai tokoh di Yaman yang sezaman dengannya itu banyak ulama yang misuwur, saya yakin Al-Khirij tidak akan melakukan tindakan sekonyol itu. Maksudnya tidak akan mengisbatkan sesuatu melalui mimpi. Makanya kalau membaca tulisan Kiai Imad dan Kiai Abdul Razak tentang mimpi ini, saya lihat beliau berdua sedang melakukan mughalatoh atau semacam fallacy yang saya sebut dengan cherry picking. Dan dalam konteks sebuah informasi, keduanya itu melakukan kedustaan. Partial truth atau kebenaran sepenggal itu dinilai sebagai hoax dan kedustaan. Silakan cek definisi ini dari Mavindo atau lembaga fact-checking lain yang kerap menganulir berita-berita hoax di negeri ini. Saya kasih contoh sederhana. Sejak kita digebuk COVID-19 sejak tahun 2020, kebenaran COVID-19 menelan banyak korban jiwa itu kebenaran pertama. COVID-19 muncul secara alamiah, bukan rekayasa siapa-siapa. Ini jadi kebenaran yang kedua. Bahwa COVID-19 bisa ditangani lewat vaksin, dan penyebarannya bisa ditekan lewat masker adalah kebenaran yang ketiga. Lantas, vaksin dan masker itu diproduksi oleh perusahaan vaksin dan produsen masker. Selayaknya perusahaan, ia berdiri untuk mengambil untung. Ini kebenaran yang keempat. Saat 3 kebenaran pertama dihilangkan dan hanya mengambil satu kebenaran sepenggal terakhir untuk mengambil sebuah kesimpulan bahwa COVID-19 hanya rekayasa perusahaan farmasi biar mereka bisa untung dari pandemi, inilah yang disebut kedustaan bernama partial truth. Kesimpulan yang diambil dari kebenaran sepenggal ini disusun untuk mengecoh orang-orang biar tidak membaca kebenaran-kebenaran yang lain supaya tidak mengetahui keseluruhan kebenaran yang ada. Klaim bahwa genealogi Ba'alawi muncul dari Al-Khirij dalam Al-Ghuror itu kebenaran pertama. Bahwa Al-Khirij menyebutkan referensi dari pakar nasab, sejarawan, ahli hadis, ahli fikih dari Ba'alawi maupun non-Ba'alawi sejak abad ke-5 hingga sezaman dengannya adalah kebenaran yang kedua. Bumbu-bumbu glorifikasi yang disusun oleh Al-Khirij untuk mempertebal kesahihan nasabnya, seperti mimpi bertemu Sayyidah Fatimah dan Kanjeng Nabi, setelah sebelumnya ia sebutkan 16 macam ulama, adalah kebenaran yang ketiga. Kesimpulan yang diambil dari kebenaran sepenggal yang ditepuk Kiai Imaduddin dan Kiai Abdul Razak, itu saya curigai untuk mengecoh orang-orang supaya tidak percaya dengan kebenaran-kebenaran yang lain, supaya orang-orang itu tidak mengetahui keseluruhan kebenaran sebelumnya. Kemudian, tak kurang dari itu, nampak banget keduanya itu mengambil satu potongan kebenaran itu hanya untuk meyakinkan kepada kamu bahwa Al-Ghuror, Qiladatun Nahar, atau Ajahurus Syafaf tidak bisa dipercaya. Jadi biar kamu itu gak menggubris semua omongan Ba'alawi kelak kalau menyebutkan referensi yang disebutkan tadi, Anda itu sudah diberi bekal ketidakpercayaan lewat memetik satu kebenaran timpang bahwa
Al-Khirit memakai mimpi dan informasi yang tidak bisa diterima akal sehat untuk mengisbat nasab Ba'alawi. Padahal kebenaran yang utuh tentang Al-Ghurur itu tidak demikian. Jika Anda belajar ilmu mantek, inilah yang disebut dengan mughalatoh atau cacat pikir atau fallacy. Contoh sederhana tentang mughalatoh ini ya, ada orang mengambil ayat peperangan, kemudian memetik hadis-hadis ekspedisi, ia sambungkan dengan aksi-aksi teror di Timur Tengah seperti ISIS, yang melegitimasi perbuatan mereka berdasarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Lantas, ia mengatakan bahwa Islam adalah agama peperangan hanya berdasarkan kebenaran timpang seperti di atas. Uraian itu dia sampaikan di media sosial, hingga orang-orang mempercayai Islam adalah agama yang tidak ramah, hingga memunculkan Islamofobia, tanpa sekalipun mengetahui bahwa ada ayat-ayat kasih sayang yang jauh lebih banyak dari itu. Jadi gitu ya kawan-kawan ya, bohong itu tidak cuma ngomong warnanya hijau, padahal sebenarnya merah. Ngomong warna yang menyala cuma hijau, padahal ada 5 warna yang menyala juga bohong namanya. Saya itu kecewa dengan kedua orang alim ini ya, kenapa bisa menempuh cara sejorok ini. Karena partial truth dan cherry picking adalah kasta terendah dalam sebuah analisa. Saya itu hanya ingin menyampaikan permohonan lewat video ini. Seharusnya, sebagai ahlul ilmi, yang boleh kita lakukan itu melakukan kekeliruan, bukannya menyusun kebohongan. Semoga video ini sampai kepada beliau berdua, dan semoga saya bisa punya kesempatan untuk sowan kepada beliau berdua. Nah, saat Al-Khirit menyebutkan mitologi mimpi-mimpi, siapa saja mereka yang ditemui Sayyidah Fatimah dan Kanjeng Nabi? Apakah mereka berbohong dengan kabar ini? Bisakah omongan mereka itu dipercaya? Benarkah sejak abad ke-5 Ba'alawi disahihkan nasabnya, seperti yang diklaim oleh Al-Khirit tadi? Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Romail Abbas, ini Pak Penyangator. Sampai jumpa. Demikian sahabat-sahabatku, penjelasan daripada Gus Romail yang sangat-sangat ilmiah ya. Dan jangan sampai hal ini membuat kita terpecah belah dan tetap semangat menjadi persatuan dan kesatuan umat. Dan jika kalian suka dengan video ini, maka di like, comment, and subscribe. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat hal yang kurang berkenan. Dan saya akhiri, ma'assalam fi amanillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.